walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Tapi yang nanti halo Bu Sofi. Ya Pak. Nah, nanti saya nggak bisa gabung lama ya, karena memang ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Ya, ada beberapa yang harus saya kerjakan ya. Jadi saya mohon nanti Bapak Ibu semuanya tolong ikuti nanti semua kegiatan hari ini sampai tuntas tas Bapak Ibu nanti karena nanti Bapak Ibu punya kewajiban yang lain setelah ini, yaitu menyampaikan apa yang kita dapat hari ini dengan menggunakan GSE ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mentransfer ilmunya ke sekolah kita masing-masing. Dengan harapan semua memudahkan kita dalam meningkatkan khususnya berkaitan dengan HL ini. Itu saja mungkin pertama-tama yang perlu saya sampaikan. Ucapan terima kasih pada Bapak Ibu yang antusias sekali, dan Bu Sofi hadir semua ya. Hadir Pak. Hadir ya. Hadirnya di dalam ya. Oke, terima kasih. Saya belum bisa cek semua. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti narasumber tunggal Bu Sofi ya. Bu Sofi ini teman kita, tetapi hari ini beliau bukan atas nama Bu Sofi tapi mewakili dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kewajibannya menyampaikan apa yang setelah diterima Bu Sofi dari amanah dari Dinas Pendidikan yang ditransfer kepada Bapak Ibu sekalian, dan nanti Bapak Ibu sekalian terus berupaya bagaimana menyampaikan ini ke sekolah masing-masing. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan pembukaan pada hari ini, dan langsung saja pada narasumber Bu Sofi kami serahkan sepenuhnya, dan tolong tekniknya nanti Bu Sofi yang akan menjelaskan. Terima kasih Bu Sofi, selamat untuk menyampaikan ilmunya kepada teman-teman. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Oke, langsung Bu Sofi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kenapa pakai laptop? Kalau nanti kita uji coba bersama-sama, Bapak Ibu bisa ikut nyoba bersama dengan saya di layarnya masing-masing, di Chrome-nya masing-masing gitu, biar lebih yakin gitu bisa atau tidaknya. Itu kalau mau mencoba. Tapi kalau hanya mau menikmati saja, nanti kan modulnya juga akan saya kasih ya, boleh-boleh saja. Fleksibel aja Bapak Ibu, kita mengikuti pelatihan hari ini. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Harto. Saya udah dikasih kesempatan untuk bagi ilmu hari ini. Bapak Ibu, seperti tadi yang Pak Harto bilang, Bapak Ibu adalah narasumber lanjutan untuk sekolahnya masing-masing. Jadi setelah presentasi ini, Bapak Ibu punya waktu untuk mempelajari modul. Nanti kita bikin grup WA, kalau ada kesulitan boleh bertanya. Setelah ngerasa yakin Bapak Ibu, silakan membuat meeting lanjutan, rapat lanjutan seperti ini kepada guru dan kepala sekolah di sekolah Bapak Ibu. Jadi gantian Bapak Ibu yang jadi narasumbernya di sekolah Bapak Ibu gitu ya. Nah, apa aja yang mesti diketerangin termaksud ke Bapak Ibu untuk mengenal lebih jauh? Saya kasih pengantar dulu. Apa sih GSE? Buat apa sih? Ribet gak sih gitu ya. Nah, persepsi tentang susah apa enggak sih, ribet apa enggak sih, ini yang selalu jadi momok kita semua ya. Kalau belum dicoba bagaimana bisa tahu gampang atau enggaknya gitu. Toh ini dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta langsung, kenapa enggak dicoba gitu ya. Nah, pengenalan singkat tentang GSE, singkatan dari Google Suite for Education, disingkatnya GSE. Apa sih perangkat GSE ini? Adalah perangkat dari Google untuk memudahkan kita dalam proses belajar mengajar. Kok ikon-ikonnya sama sih sama email saya biasa pribadi? Benar, sama. Ada Google Classroom, ada email, ada Drive, ada kalender, sampai seterusnya. Yang bisa membedakannya nanti fasilitas di dalam setiap fitur. Nah, sebenarnya GSE ini dari tahun lalu udah bisa daftar sendiri. Kalau iseng-iseng buka Google Suite for Education, cara mendaftar, itu bisa banget, udah dibuka ternyata dari kemarin-kemarin.
Tapi persyaratannya cukup rumit, di mana setiap yayasan atau instansi sekolah wajib melampirkan data sekolah dan segala macamnya, surat menyuratnya ke pihak Google, dan pihak Google akan melihat secara keaktifannya secara 14 hari atau 15 hari kalau nggak salah. Itu gimana nih, dipakai apa enggak, baru nanti setelah itu mereka memberikan akses langsung. Kali ini Dinas Pendidikan mengambil alih itu. Dinas Pendidikan daftarin sekolah kita beserta lewat Dapodik beserta Pendik dan pendidik langsung ke pihak Google Indonesia. Nah, akhirnya jadi deh akun-akun kita semua gitu. Akun-akun yang sekarang kita miliki. Sebelumnya saya lupa bertanya, Bapak Ibu udah terima akunnya belum dari operator? Belum, Bu. Akun apa ya, Bu? Belum ya? Belum. Ada yang sudah? Boleh dibuka mic-nya Bapak Ibu? Ada yang sudah menerima? Saya sudah, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Mayoritas belum ya? Yang sudah kalau gitu boleh tahu? Coba sebentar. Akunnya yang mana ya, Bu? Sebentar. Berarti belum semua ya. Yang sudah. Kalau kemarin di wilayah saya udah semua. Yang sudah berapa orang? Saya sudah, Bu. Itu yang Gmail ya, Bu ya? Yang Gmail ya? Iya, yang belakangnya @edu.jakarta dia di password betul Pak Marwan. Udah dapat ya Pak? Untuk Jatinegara. Oke. 03 udah, Pak? Pak Marwan kan sudah. Saya daerah mana Pak? Jatinegara? Iya ya. Jatinegara 03, Bu. Ya. Jatinegara 03. Bu Amel, Bu Invita, udah ya? Ya. Sekarang nih ya. Oke. Apa namanya, Bu? Ada Miss. Oke, saya lanjut dulu deh Bapak Ibu. Jadi nanti setelah rapat ini Bapak Ibu perlu menanyakan hal itu pada operator sekolahnya. Ada operator sekolahnya itu udah dapat akun dari minggu lalu dan dapat pembelajaran atau dapat yang Google Classroom itu ya, nah Bu Sofi, yang Google yang belakangnya @edu.jakarta.go.id. belum, Bu. Jadi sudah. Oke, boleh ditaruh di chattingan Bapak Ibu yang sudah SD berapa di layar chat. Nanti saya biar follow up ke Pak Rusman atau saya follow up ke sekolahnya lagi. Jatinegara 15 belum. 10 sudah. Oke. Ya. Buat singkatnya saja nanti Bapak Ibu terpaksa harus bertanya kepada operator akun GSE milik kami para guru-guru minta dibagikan. Nanti Bapak Ibu guru bisa aktifasi. Nanti setelah penjelasan dan perkenalan GSE secara singkat ini saya sampaikan, kita langsung coba ya. Saya simulasikan, nanti setelah itu Bapak Ibu coba masing-masing. Kalau sudah akunnya ya. Oke. Yang udah dapat akun. Yang akun besok kalau bisa masuknya pakai akun dari dinas mulai sekarang. Jadi tidak lagi pakai nama Pak Marwan. Kan saat ini semua pada pakai email masing-masing. Jadi besok pagi kalau mau rapat sebaiknya sudah pakai akun dari dinas. Apalagi kalau nanti rapatnya bersama pihak dinas biar mereka bisa lihat, oh kita udah pakai kok gitu. Oke, saya lanjut dulu deh Bapak Ibu. Kenapa kita dapat GSE ini? Terus siapa yang bisa bantu kita ya? Ada beberapa tim yang dari dinas, ada tim teknis sama tim helpdesk. Tim teknis itu kewenangannya melakukan kontrol terhadap semua akun GSE udah sampai apa belum, ada masalah atau tidak, akunnya kurang atau tidak, mau mengajukan akun baru kalau siswa itu tidak terdaftar di Dapodik, atau ada guru baru,
atau ada guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik, maka tim teknis yang menangani hal itu. Kami tim helpdesk, saya masuknya di bagian tim helpdesk ini, meja bantu gitu ya, pembantu di wilayah masing-masing. Jakarta Timur 1, kebetulan saya sama Pak Ranggi. Tim helpdesk kecamatannya dengan Pak Rusman, kalau sudah pada kenal. Jadi kami bertiga bagian dari Jakarta Timur 1. Nama Ranggi ya. Jakarta Oh Timur iya, 1. enggak. Yang kemarin dikirim ya Bu ya? Datanya dikirim ya Bu ya? Ya. Ya, betul. Ya, yang ini Bu sudah dikirim Bu. Sudah, alhamdulillah. Ya. Oke. Nah, ini dia. Kami tim-timnya ini semua nama-namanya. Kalau dari dinas itu divisi manajemennya itu Pak Moho, Mbak Sela, Pak Christian, Pak Hadi, Mbak Citra, Mbak Retno, dan seterusnya. Nah, ini semua yang ada kalau ke dinas di lantai 10, nah bertemu wajah mereka ya. Oke, kali ini yang dapat akun DSE itu siapa aja di satu sekolah. Yang udah pasti adalah satu sekolahnya dapat akun. Namanya akun admin untuk sekolahnya. Tugas akun admin apa? Di dalam akun admin berisi akun Bapak Ibu Guru dan akun para siswa. Nanti kalau Bapak Ibu Guru mengalami kesulitan password, itu ngomongnya ke operator, nanti sama operator di reset passwordnya. Silakan Bapak Ibu kembali mengganti password kalau lupa. Siswa juga sama, kalau terjadi kelupaan passwordnya nggak diingat, maka kontaknya ada ke operator sekolah karena mereka yang pegang akun administrasi sekolah. Nah, komposisi akunnya itu depannya ADM kalau sekolah, ADM, nomor NPSN sekolah, belakangnya 01. Ini semua se-DKI sama. Bedanya cuma di tengah ini doang NPSN. Nah, yang kedua yang terima akun ini adalah guru dan tenaga kependidikan. Dari mana? Dari Dapodik. Jadi guru honor Bapak Ibu yang ada di sekolah belum terdaftar? Iya, belum. Jangankan guru honorer, Bapak pengawas aja belum dapat. Lagi diupayakan ya Pak Harto, bersabar. Lalu yang ketiga adalah siswa-siswi. Ini komposisi akun gurunya gampang diingatnya Bapak Ibu. Depannya G, tengahnya NPSN sekolah kita. Kalau saya 20108743, strip kode khusus. Kalau kode khusus saya 125. Belakangnya sama semua. Oke. Nah, kalau siswa-siswi akunnya apa? Akunnya depannya PD, peserta didik, tengah-tengahnya NISN, belakangnya sama. Kalau yang nggak punya NISN gimana? Maka depannya PD, tengahnya NPSN, belakangnya kode khusus gitu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu atau saya kecepatan? Insya Allah. Oke. Nah, jadi kalau tiba-tiba besok udah ngasih ke anak, terus anak ada yang bilang, kok saya nomornya beda sama teman-teman saya pada umumnya ya Bu, karena kamu kode NISN-nya mungkin berbeda. Udah ada tapi terlambat, atau kamu belum punya NISN, jadi nomornya beda. Rata-rata yang sudah punya NISN, PD, NISN, lalu @edu.jakarta.go.id gitu. Nah, kenapa kita harus pakai ini? Biar kita semua tahu kita bernaung di instansi yang sama, yaitu jakarta.go.id. edukasi.jakarta.go.id. Jadi kita semua punya email seragam, diseragamkan belakangnya itu. Sebenarnya GSE ini udah banyak yang pakai, rata-rata yang pakai adalah yayasan-yayasan, sekolah-sekolah swasta yang pingin nama email anak-anaknya atau classroomnya itu belakangnya itu sekolah mereka gitu. Nah, ini kali ini dinas bikinnya se-DKI semua sama @edu.jakarta.go.id gitu. Tata caranya nanti kalau Bapak Ibu udah terima akun dari dinas dari operator itu ya seperti ini nih tata caranya. Masuk ke gmail.com biasa, ketikan ininya, ID-nya, masukin passwordnya, enter. Nanti keluarnya permintaan
mengganti password. Diganti, ada syarat permintaan passwordnya yaitu 8 karakter. Huruf kalau bisa digabung sama angka agar passwordnya itu bisa kuat gitu. Nah, saya contohkan di sini ya Bapak Ibu, tapi saya pinjam punya anak. Oke, ini Google Chrome-nya kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan. Oke, di sini kan di sebelah kanan ada Gmail sama image. Boleh pakai Gmail yang ada di sini, atau kalau di bawahnya ada akun Gmail juga boleh. Dari sini kalau saya pakainya dari kanan, langsung klik Gmail. Di HP juga bisa. Nanti kalau udah Bapak Ibu udah terima langsung aktivasi ya Bapak Ibu. Penting banget karena kita dipantau ternyata sama dinas. Ini akun anak murid yang saya pinjam. Next. Tadi diisikan akunnya. Next. Baru langkah kedua isi password. Passwordnya masih yang dari dinas. Ya, next. Nanti ada layar keaktifannya. Nah, di sini. Kalau Bapak Ibu sudah aktivasi, maka yang dipilih adalah accept, setuju. Tapi kalau belum aktivasi, maka yang jelas ini berarti belum disetujui Bapak Ibu. Itulah yang membuat Bapak Ibu peringkat rating kita di dinas belum naik karena belum semua sekolah yang mengaktifkan akunnya. Ternyata nggak cuma siswa, ternyata gurunya juga belum ya. Ini diaktifkan, di accept, disetujui. Setelah disetujui, nah diminta mengganti password. Kalau ini password kita semua bebas Bapak Ibu, tapi kalau di sekolah saya khusus siswa, kami sepakatnya belakangnya kami tambahin kode sekolah kami, jadi nama siswanya belakangnya 05, itu kalau kami aktivasiin. Saya coba 8 ya Bapak Ibu. Oke, kalau udah change password, 2 kali diisi, kalau udah change password. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah saya sudah aktif? Sudah. Jawabannya, ketika layar setuju tadi sudah Bapak Ibu klikkan setuju, maka ini layarnya, ini keaktifan Bapak Ibu sudah melakukan aktivasi dan dinas bisa melihat kita bisa menaikkan komposisi presentasi Jakarta Timur 1. Nah, di sini nih Bapak Ibu nanti ada inisialnya huruf R, kebetulan nama anak ini Rizky kalau tidak salah, depannya R. Ini oke aja. Nah, di HP juga bisa. Nanti ini dilakukan ya Bapak Ibu ya, secepat-cepatnya. Oke. Nah, ini yang akan dilakukan aktivasi baik itu guru maupun peserta didik, langkahnya sama seperti itu Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya, ini barusan ada yang baru aja dikirim sama itunya enggak? Sama operatornya tidak? Yang mana Bu? Saya udah dari kemarin. Akunnya Udah dari kemarin. Aktivasi Bu. Udah ada dari kemarin. Udah diaktifasi? Udah ada. Sudah diaktifasi? Sudah ada. Udah, Bu. Sekarang ada yang mau nyobain nggak untuk aktivasi? Operator saya kok nggak dapet ya, saya barusan nanya. Sekolah mana Bu? SDI Teladan. SDI Teladan. SD Teladan. Saya periksa nanti ya Bu setelah ini ya Bu. Ya. Ini ada yang mau nyoba nggak? Biar saya kasih satu akun yang belum dicoba, lalu Bapak Ibu gantian, Bapak Ibu yang tampilin layarnya dan dicoba.
Ada yang mau mencoba Bapak saya tawarkan? Belum paham, Bu. Pak Yunus? Saya belum Bu, lagi tanyain operatornya dulu Bu, belum dapat akunnya. Oke. Iya, saya juga sama. Kalau gitu Pak Iya, saya sebentar, Yunus Bu. sekarang Yuk. di bawahnya sekolahnya punya hak, admin sekolahnya punya hak dua. Satu, mereset password bagi user yang lupa. Dua, menangguhkan email atau mematikan email dari beberapa orang yang kena sanksi gitu. Siapa yang kena sanksi? Misalnya ternyata dinas mendapati isi drive kita isinya di luar pendidikan. Yang kedua, misalnya siswanya ternyata sudah di luar kota, udah bukan bernaung di DKI Jakarta, maka tinggal lapor ke bagian operator, nanti operator akan suspend atas nama anak tersebut, disuspend, ditangguhkan emailnya. Jadi akun itu nggak bisa dipakai sama dia, karena disuspend. Gitu Bapak Ibu. Oke, jadi boleh diisi nilai anak, materi, raport. Kalau laptop kita kepenuhan dan kita mau punya cadangan file-filenya, maka isilah di Google Drive. Terus kelebihan lainnya sebenarnya kemarin kami hampir tiap hari nyoba ngulik-ngulik apa sih kelebihan GSE. Ternyata teman saya kemarin sharing bahwa Google Drive-nya itu ada share drive. Bisa dilihat ya, di sini yang biasa cuma ada drive saya, dibagikan kepada saya sama terbaru. Kalau di sini, di sebelah kanan, itu ada My Drive, ada drive saya yang dibagikan ke saya sama share drive. Jadi ada share with me, ada share with me. Jadi ada itu bersama, drive bersama. Jadi misalnya satu sekolah kita nih, operatornya mau ngirim data daripada satu-satu ke email masing-masing, taruh di drive bersama itu, maka semua guru bisa akses, bisa buka gitu. Itu kelebihannya kalau pakai GSE. Sampai sini paham ya Bapak Ibu bedanya? Iya. Oke, saya lanjut ya. Kelebihan yang kedua, kalau pakai akun biasa, Bapak Ibu nggak bisa jadi admin rapat seperti saya. Bapak Ibu cuma bisa jadi anggota dari rapat tersebut. Jadi besok Bapak Ibu kalau sudah mau rapat sama sekolahnya jangan pakai akun pribadi lagi, tapi pakai g-npsn kode khusus @jakarta.go.id agar bisa memulai rapat. Kalau nggak pakai itu nggak bisa bikin rapat gitu. Bedanya itu akun biasa. Tapi akun biasa sekarang selama pandemi dibuka tuh aksesnya sama Google bisa, iya, tapi cuma 15 hari gratis sepertinya. Gitu yang saya tahu ya, nggak tahu kalau ada update terbaru. Tapi yang jelas akun biasa di sini ada bacanya, akun Anda hanya mengizinkan bergabung dengan rapat. Sedangkan di sini tidak ada. Dengerin yang GSE itu. Nah, berikutnya, di Google itu ada Google Calendar. Itu semua guru. Ini, udah ya, saya lanjut lagi ya. Google Calendar, Bapak Ibu, Google Calendar ini bisa join sama Google Meet. Kenapa linknya bisa saya bagikan dari tadi malam, bahkan sebenarnya dari hari-hari kemarin bisa saya bagikan, kalau settingan kalendernya sudah saya setting. Kapan mau rapat, tanggal berapa rapatnya, setting dulu di Google Calendar. Di situ nanti ada pilihan join dengan Google Meet, maka nanti dia langsung bikin agenda kita. Nah, kalau Bapak Ibu yang punya jadwal padat, mau meeting sama kelas 4A, mau meeting lagi sama ini, diagendakan di Google Calendar, nanti dia langsung otomatis bikin link menuju ke Google Meet. Itu kelebihannya. Ada Google Calendar di email biasa yang belakangnya @gmail.com gak bisa bikin ini gitu. Bu Sofi, mohon maaf nanya sebentar Bu Sofi. Boleh Bu. Pertama setiap anak harus punya email Bu.
setiap anak wajib punya Android dan punya email, Bu Sofi. Ada Bu, emailnya kan udah ada di sekolah masing-masing, di operator masing-masing itu dapat, gak cuman punya guru, kan tadi saya bilang yang dapat akun ada 3 orang, sekolahan, Ya, guru, sama dan murid. siswa. Iya, gitu. Nanti setelah ini tugas Bu Eni gak cuman imbas ke guru-guru teman Bu Eni nih ngajarin cara masuknya, Bu Eni harus juga nyampein itu ke anak satu persatu gitu. Nah nanti saya bantu Bapak Ibu, ada modulnya. Ini kebetulan alhamdulillah modul saya yang saya bikin ini udah nyebar di teman-teman di DKI Jakarta, udah pada pakai. Bahkan alumni anak saya yang SMP di 236 kemarin chatting ke saya, Bu, saya udah pakai loh tata cara video Ibu dan berhasil di HP saya gitu. Jadi sekarang mereka udah pakai itu dan berhasil di HP-nya, udah bisa untuk Google Form dengan akun dari dinas gitu. Nah nanti saya bagi modulnya, nanti setelah ini ada pembelajaran menuju ke siswanya. Oke, lanjut Bu Eni, saya kasih tahu dulu fitur bedanya email biasa sama Google ya, sama GSE ya. Ya, lanjut. Oke, nah Gmail biasa Bapak Ibu isinya cuman surat menyurat Bapak Ibu dengan orang lain. Tapi nanti Bapak Ibu akan semarak deh. Ada yang udah buka belum nih? Yang udah terima GSE? Ada yang udah buka Gmail GSE-nya belum? Sudah Bu. Nah, rame nggak Pak di situ Pak? Iya Bu, rame Bu, dari Oh. SMP ada dari Betul, SD yang lain juga Pak. ada gitu. Iya. Nah, Bapak Ibu bisa punya teman banyak dengan pakai GSE. Kenapa? Guru, pendidik, tendik, operator SD sampai SMA numplek-plek-plek di situ semua. Ada yang kenalan, ada yang bagi informasi, ada yang bertanya. Itu kelebihan GSE yang dibikin sama Dinas Pendidikan DKI Jakarta bekerja sama Google. Jadi ada satu forum namanya classroom_teacher@edu.jakarta.go.id. Grup ini disetting sama dinas, dimasukin seluruh yang ada di Dapodik ke dalam situ untuk berbagi kabar. Jadi jangan kaget kalau nanti di HP Bapak Ibu udah diaktifin Gmailnya, itu pasti berisik banget. Saya akhirnya setelah mengaktifkan, saya matiin notifikasinya, karena kalau enggak setiap detik itu masuk aja, ada yang kenalan, ada yang nyari teman untuk join sesama kelas 2, kelas 3, operator SMP, banyak dah. Jadi itu kelebihannya. Jadi segeralah pakai GSE-nya karena kenikmatannya luar biasa. Ini udah kayak promosi saya ya. Nanti Bapak Ibu begitu kayak saya. Siap-siap. Oke, berikutnya ini kelebihannya. Jadi GSE ini menjalin komunikasi juga dengan kita sesama pendidik di DKI Jakarta ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa ngobrol chatting dibanding pakai email biasa. Mungkin nanti siswa juga bisa di loginin seperti itu sama dinas. Mungkin ya, tapi saat ini siswa masih kopong, nggak ada apa-apa di dalamnya. Kecuali informasi biasa aja. Nah Bapak Ibu, ini yang saya minta tolong sama Bapak Ibu hari ini, karena Bapak Ibu terpilih dari sekolahnya, mewakili sekolahnya. Ini keaktifan login sekolah di Jakarta Timur 1 baru sampai 63% Bapak Ibu di tanggal 6 Mei 2020. Kenapa kok masih segini? Ya terbukti hari ini di wilayah 5 saja masih ada yang bertanya-tanya, saya belum dapat gitu. Maka gimana cara jebolin Jakarta Timur 1 ke 100%? Ayo Bapak Ibu harus segera mempelajari ini, bagikan ke teman-temannya, pastikan teman-temannya login, pastiin dipakai. Yang kedua, siap-siap membagikan kepada siswa. Karena di sini mereka bisa lihat presentasi sudah login SD, SMA, SMK, SMP di wilayah DKI Jakarta. Yang udah jebol itu ada Kepulauan Seribu. Gak mungkin kan kita yang di napak di daratan lebih kece mereka yang di sono gitu. Ayo dong semangatnya. Saya mohon ini kalau nggak bisa 100% kalau nggak ada bantuan dari Bapak Ibu Guru saat ini.
Oke, sampai sini ini penjelasan modul ini adalah modul penjelasan untuk Bapak Ibu sampaikan lagi ke sekolah Bapak Ibu. Sampai sini siap atau ribet Bapak Ibu? Tadi di daftar hadir saya udah kasih pertanyaan ya, siap atau tidak gitu. Gimana? Oke, siap untuk menjadi narasumber di sekolah Bapak Ibu ya? Siap, Bu. Ya, halo Ibu. Oke, itu Kalau bisa ada video tutorialnya, Bu. ada. Siap, kalau untuk video tutorial yang cara login itu memang nggak masuk, belum saya masukin di PDF-nya. Nanti saya masukin di PDF-nya ya, di bawahnya ini. Saya pikir dengan ini aja sih cukup sebenarnya. Khawatir kuotanya pada tekor. Ini pakai ini aja sebenarnya bisa. Pakai ini doang nih, tata cara ini doang bisa, tapi nanti saya tambahkan lagi sebelum saya share ke Bapak Ibu. Ini di bawahnya saya tambahin link teman saya yang udah bikin YouTube-nya, cara untuk login lagi seperti yang tadi dipraktekin sama saya sama Pak Yunus. Nanti ada cara yang kayak gitu, baik di HP maupun di laptop. Ya, setelah Bapak Ibu menyampaikan kelebihan GSE, apa sih kelebihannya ini kepada teman-teman? Ini modul untuk guru-guru. Sekali lagi ya, modul ini untuk guru-guru, rekan-rekan guru. Sekarang, modul yang kedua, Bapak Ibu akan siap-siap transfer ini. Sebentar ada yang masuk nih, Bu Nurul Fajrianti. Iya, oke saya lanjut. Nah, sekarang modul kedua, kalau nanti rapat bersama Dewan Gurunya sudah selesai, Bapak Ibu siap-siap kasih modul ini kepada para orang tua murid. Buat apa? Buat tata cara di HP mereka masing-masing. Tapi tata cara ini juga harus dilakukan di HP Bapak Ibu. Kalau enggak, Bapak Ibu enggak bisa buka Google Form-nya. Ini saya pindah dulu ke Google Form Bapak Ibu. Saya kasih lihat dulu, kalau nggak pakai GSE apa yang terjadi. Ini Bapak Ibu kelihatan Google Form saya? Kelihatan. Oke. Bapak Ibu selama ini kalau pakai Google Form, ini nggak ada nih Bapak Ibu. Batasi untuk pengguna di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Centangan ini nggak ada. Tapi kalau pakai GSE, centangan ini ada. Kalau kita semua sudah sepakat, anak sudah dibagi semua, maka centangan ini harus kita taruh, nggak boleh dicabut. Artinya semua siswa yang masuk ke Google Form kita harus sudah pakai GSE. Yang belum gimana? Yang nggak bisa masuk, bacaannya adalah Anda perlu izin. Gitu. Saya bedain ya, saya ambil Google Form yang biasa sebentar. Ini hari ini jadi sekolah saya baru bagiin ke siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu pagi hari hanya yang anak-anak yang bisa masuk pakai akun dinas. Yang pada nggak bisa nggak apa-apa, jangan takut karena ini belum, jangan sampai bikin imun anak-anak atau orang tua murid turun gara-gara ini. Jadi kita tetap masih buka aksesnya. Ininya kita cabut lagi, jadi ini kita taruh kalau untuk anak-anak yang sudah pakai GSE. Kalau belum, ininya kita cabut. Gitu. Oke. Itulah kenapa akunnya harus sampai ke anak peserta didik. Ya, ini modulnya, saya balik lagi ke modul. Ini udah jelas, saya udah nulis untuk siswa-siswi Dinas Pendidikan DKI Jakarta bekerja sama dengan Google, itu bikin akun baru untuk pendidikan. Akunnya adalah Google Suite for Education. Apa bedanya dengan akun kami yang udah ada? Gitu. Nah, gratis nggak ya? Itu kan orang tua nanyanya begini ya. Sebenarnya bukan cuma orang tua, Bapak Ibu juga bertanya-tanya. GSE-nya gratis, asik, kuotanya nggak perlu bayar. Karena kita bukan kerja sama provider, kita kan kerjasamanya bukan sama Indosat, Telkomsel, dan lain sebagainya. Kita kerjasamanya sama Google, berarti tetap pakai kuota ya Bapak Ibu, tapi sedikit lebih hemat gitu. Bedanya ini penjelasan ke anak, kita cuma ngasih tahu 2 hal ini aja cukup. Emailnya kalau tadi di Bapak Ibu saya tayangin ini tentang email
email kita udah kayak kita punya grup WA di Gmail, tapi kalau di anak-anak saya nggak ngejelasin itu. Saya cuma ngejelasin kamu akan punya tas gede yang namanya Google Drive. Kalau yang biasa cuma nampung 15 GB, tapi kalau di sini pakai unlimited. Jadi kamu tugas-tugas kamu kalau kamu pakai Google Classroom sama guru kamu kesimpan semua di sini, dan itu bisa banyak gitu. Kamu juga bisa ngobrol sama teman kamu. Kalau yang teman kamu kuotanya pada banyak gitu, kamu bisa bikin rapat sama teman-teman kelompok kamu. Kalau nggak pakai Google GSE, maka kamu nggak bisa jadi admin rapat. Atau mama kamu sama orang tua kamu mau ngobrol sama keluarga di tempat lain, tapi nggak pakai program aplikasi Zoom, pakainya aplikasi Google Meet, maka kamu yang harus jadi adminnya gitu. Ini kelebihannya. Nah, jawaban orang tua untuk masalah gratis nggak sih gitu, saya menjawabnya dengan seperti ini. Kalau untuk pertanyaan itu, maka pemakaian kuotanya tetap, mohon maaf guys, ini pemakaiannya tetap membutuhkan kuota, hanya saja sedikit lebih ramah. Bisa ya Bapak Ibu? Satu, bagi informasi ke gurunya, teman-teman Bapak Ibu. Yang kedua, siap-siap untuk bagi informasi kepada orang tua murid lewat modul tadi. Tapi sebelumnya, jangan coba-coba bagi modul kalau Bapak Ibu belum nyoba ya. Coba dulu di HP-nya, berhasil atau enggak. Nah, Bapak Ibu, untuk pembagian ke siswa, saya punya 2 opsi. Yang pertama, akun siswa itu kan adanya di operator nih sekarang. Nah, minta operatornya tolong akun para siswa di set. Itu kan mereka dapatnya gelondongan abad Bapak Ibu. Ternyata akun GSE ini dikasih ke operator sekolah, ke admin sekolah, itu daftar siswanya itu A sampai Z, bukan per kelas. Maka operator Bapak Ibu, kabar baiknya adalah perlu membuat itu dioper ke kelasnya masing-masing. Jadi diplot lagi menjadi akun tiap kelas, 1A, 1B, 1C gitu. Kalau itu udah, minta sama operatornya, Pak, Bu, saya minta dong daftar akun kelas saya dulu deh, gitu. Kelas saya dulu, minta akunnya. Nah, nanti dikasih akunnya seperti ini, akun sama passwordnya. Nah, nanti dapat kayak gini di Excel, nama, saya nggak presentasi ya. Pokoknya dapat di daftar Excel ada nama, akunnya sama passwordnya. Nah, kalau udah dapat itu, Bapak Ibu silahkan milih. Kalau merasa akun itu mau saya bagi ke anak murid aja, langsung saya gelondongin, kasih Excelnya, cari nama kamu, cari passwordnya, login sendiri gitu. Kalau Bapak Ibu ngerasa anak Bapak Ibu sudah aman IT-nya, saya sama Pak Yunus lakukan, semudah itu. Tapi yang susah itu yang tadi, yang nyeting HP yang tadi yang saya kasih di modul itu. Jadi login itu nggak cukup sampai situ Bapak Ibu. Ada langkah berikutnya yang harus dilakukan di HP-nya anak-anak, karena kalau nggak dilakukan, Google Form yang Bapak Ibu berikan nggak bisa dibaca sama anak, minta izin terus. Karena langkah login dengan langkah untuk menyeting di HP Chrome-nya itu berbeda gitu. Jadi kalau sekolah kami mengambil langkahnya, aktivasi kami yang ambil alih, tapi untuk setting HP ya otomatis orang tua murid dan anak-anak yang mencobanya sendiri di rumah. Karena kalau loginnya nggak kami ambil alih, berarti Bapak Ibu jadi call center 2 kali. Pertama jadi call center masalah kerumitan anak-anak login, yang kedua menjadi call center untuk anak-anak nyeting di HP-nya. Jadi saya kembalikan. Oke, Pak Ahmad Bajuri mau bertanya sesuatu, saya persilakan. Monggo Pak. Ya Bu, tadi katanya operator dapatnya gelondongan. Ya, operator dapatnya gelondongan semuanya. Halo? Halo?
Ya, ini operator saya cuma aja. Cuma Kenapa? tempat aja, itu bukan ya? Operatornya saya cuma adminnya aja. Pak, masalah pengetahuan tentang itu Ya. 2 minggu yang lalu udah harus didapetin sama operator. Operatornya galvok masalah kelanjutannya itu harusnya sudah dilakukan. Pak, ini tutorial kedua. Jadi gini, pertemuan ini adalah Temannya di mana nih? nanti itu operatornya suruh ngobrol sama saya, Pak. Aduh. Jadi gini Bapak Ibu, ini pertemuan kedua. Pertama, pertemuan operator sudah dilakukan sama Pak Rusman. 50 sekolah sudah ikutan. Jadi pengetahuan yang tadi Bapak kasih lihat itu pengetahuan yang harus didapetin sama operator. Langkah dia harus ngambil akun guru sama akun siswa. Gimana cara bukanya itu kemarin. Hari ini saya mencoba sosialisasi yang kedua. Sosialisasi kedua, maka bukan lagi di tangan operator. Yang penting sekarang Bapak Ibu kan yang menjadi gurunya. Nanti kelak GSE ini bukan lagi operator, sifatnya hanya mereset password Bapak Ibu. Tugas berikutnya mereka. Ini kalau ada anak Bapak Ibu yang kelupaan password, jangan ditangani, oper ke operator. Tolong hubungi Bapak ini, minta reset password gitu. Nah, jadi kalau yang masalah itu tadi, jadi Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan ya, kalau operatornya ada yang menjawab, saya belum dapat akun yang saya terima cuman yang kayak tadi itu, berarti dia belum dapat informasi terkait pembantu. Atau nanti gini deh, ada modul PDF yang perlu dimiliki sama para operator. Minta operatornya ngebaca, nanti saya share di WA grup yang akan kita buat ya. Bapak Ibu tadi terhadir udah nulis nomor HP ya? Sudah. Nanti setelah ini saya masukkan ke grup, saya satukan sama grup wilayah 4 ya, biar saya nggak kebanyakan. Di situ nanti saya taruh modulnya, jadi para operatornya tolong dibaca modulnya, minta mereka melakukan itu, nanti pasti keluar deh. Akun gurunya bisa kelihatan, akun siswanya bisa kelihatan gitu. Jadi itu sertifikat pertama Pak yang didapat sama operator. Masih ada langkah lanjutan yang harus dilakukan. Ini kalau Bapak Ibu, berarti Pak Ahmad Bazuri belum dapat akun dong? Belum, Bu. Ya mungkin ketinggalan operatornya gitu. Tadi ini Ya, nggak apa-apa. Belum dapat, Bu. Berarti nanti cepat ya Bapak Ibu masalah aktivasi gurunya, karena target guru itu udah 2 minggu yang lalu. Sekarang target menuju ke GSE-nya dipakai sama ke siswa ya. Gitu. Ibu mohon maaf Bu Sofi. Silakan, monggo Bu yang Banyak pertanyaan sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yang pertama targetnya jangan terlalu banyak dulu Ibu. Karena kan hari ini langsung yang banyak materi ya Bu ya. Maksud saya kita sepakati nih, mungkin kalau Bu Sofi karena leader di 05 sudah jalan duluan, sekolah kami, sekolah saya belum apa-apa ini. Oke, untuk akun memang sudah dibagi, saya lihat di grup kami di sekolah sudah ada, tetapi mohon tekan satu-satu per tahap Ibu, jangan langsung ke siswa. Kita matengin dulu, guru ini mungkin apa hanya saya atau Bapak Ibu guru juga sama dengan saya, pemahaman materi yang Bu Sofi berikan itu baru sekian persen saya pahami. Izinkan saya untuk belajar dulu Bu. Ini kan juga menjelang lebaran, yang saya ingat, saya kelas 6 ini kan fokus ngolah nilai ini Bu, baru selesai lah kata-kata. Kemudian kan pembelajaran bulan ini yang saya dengar kan sampai hari Jumat Bu Sofi. betul, Tinggal 5 hari lagi. Nah, bagaimana kalau 4 hari ini kita gunakan, saya mau belajar nih Bu. Belajar dulu lah sampai saya tentu perlu modal percaya diri untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu guru, jangan sampai ketika saya nanti presentasi
apa gitu. Saya paling tidak percaya diri ketika nggak 100% saya kuasai. Oleh karena itu kalau sekian banyak materi sampai kepada siswa, itu terlalu banyak buat saya, Bu Sofi. Mungkin kesepakatan langkah dulu lah, kasih kesempatan saya untuk belajar matang. Oke, GSE saya sudah aktif itu dulu. Kemudian apalagi gitu. Kalau untuk sampai siswa, aduh mohon maaf Bu Sofi, jujur saya aja belum paham gitu 50% gitu. Gimana Bu Sofi? Sebenarnya saya berusaha konsentrasi pada saat rapat ini. Alangkah baiknya sebenarnya kalau bisa ketemu, sayang karena ada Mbak Corona nggak pergi-pergi kan ini. Kalau ketemu langsung di kelas gitu kan langsung praktek lebih bisa begitu. Mohon maaf, umur saya juga udah 50-an tahun. Ya, tadinya tunjuk kepala sekolah itu agak berat, Pak Ikin aja. Mi, gimana Mi caranya Mi? Harus Bu Eni. Gimana Bu Sofi pencerahannya? Mohon waktunya gitu Bu Sofi. Ya, Terima kasih. sama-sama, terima kasih. Terima kasih, ini curhat yang luar biasa, jujur bagi saya. Dan saya juga senang banget. Jadi, pokoknya makasih, ini juga pasti menjadi rintihan di dalam hati yang udah diwakili sama Bu Eni. Benar, kan tadi saya bilang gitu, jangan coba-coba presentasiin ini kalau teman-teman Bapak Ibu guru belum pada nyoba. Jangan sekali-sekali coba rapat sama sekolahnya, jangankan ke siswa ya, rapat sama sekolahnya aja jangan dulu kalau Bapak Ibu belum kuasai modul pertama saya. Jadi nikmatin dulu. Cari tahu dulu nih kan, saya sambil presentasi lagi ya. Bentar dulu. Sebentar. Aduh. Sebentar, saya sambil nyeting presentasi lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu pastinya saya selalu memikirkan imunitas Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu stres, maka imunnya turun, apalagi lagi beribadah puasa. Saya di sekolah saya terus terang, jadi gini, biar kata Jakarta Timur 1 presentasinya masih di bawah, saya tutup mata deh gitu sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang lain tuh udah mulai ngebut dari minggu-minggu yang lalu. Tapi terus terang saya sendiri juga guru kelas 6 yang kebetulan targetnya lagi banyak banget. Jadi saya juga lagi repot, lalu saya juga tahu teman-teman di lapangan itu operator lagi ada RKAS, lagi ada macam-macam, saya tahu banget gitu. Jadi kalau saya mau mengganggu, mau mencoba nambahin lagi, saya khawatirnya bukannya dikerjain tapi jadinya bersungut-sungut, sedangkan ilmu ini harusnya diterima dengan baik, kami dapat pahala, bukannya kami membagi informasi malah jadi sungut-sungutan orang gitu. Saya nggak berharap itu nggak terjadi gitu. Makanya saya mencoba untuk pelan-pelan gitu. Dari mulai operator dikasih pengarahan itu seminggu kami tahan dulu gitu. Ketika itu cuma 50 sekolah, nggak naik-naik, maka akhirnya saya Pak Rusman coba bilang, kalau gitu kami minta tolong dari Bapak Ibu pengawas deh. Akhirnya kami rapat sama pengawas kemarin gitu, untuk gimana kalau sosialisasinya bisa ditemani sama Bapak Ibu pengawas gitu, biar lebih semangat gitu. Nah akhirnya terbukti kan operator saja ada yang ketinggalan informasi gitu, jadi ada yang masih dari dasar banget, ada yang belum nyampe. Gak apa-apa, kita kejar sama-sama pelan-pelan. Jadi gini, Bapak Ibu pastiin dulu nih modul yang saya kasih ini, nikmatin dulu. Bener gak sih GSE sama akun biasa itu kelebihannya seperti yang Bu Sofi bilang gitu? Bener gak sih bisa mulai rapat, cobain dulu Google Meet-nya sebelum Bapak Ibu nanti rapat sama sekolah. Itu satu. Yang kedua, cobain lagi lihat di Gmail. Bener gak sih Gmail itu isinya banyak orang yang lagi semua orang seDKI numplek-plek di situ, udah kayak grup WA gitu. Serame itu
Kak, bener nggak sih? Itu tahu dulu, benar seperti kata Bu Eni. Oh, ada Kalau tugas itu ya. belum tahu, cuman modal ini doang lalu Bapak Ibu tampil, Bapak Ibu show, maka itu nggak bakalan bisa jadi. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu malah pending gitu. Kenapa ini saya jadinya mengambil sikap perwilayah aja agar bisa lebih tertata gitu. Kalau ada pertanyaannya juga lebih tertata gitu dibanding kalau teman-teman saya memilihnya untuk aktivasi dulu aja gitu. Aktivasi dulu aja. Google Classroom, Jamboard. Wilayah 4 juga saya coba tanya, Bapak Ibu mau kapan rapat sama sekolahnya? Mau kapan? Bisa nggak sebelum tanggal 15 minimal ilmunya nyampe dulu ke teman-teman rekannya dulu. Jangan dulu deh ke siswa, oke tahan dulu deh. Tapi ke teman-teman gurunya dulu. Mereka juga harus nikmatin, terutama teman-teman yang muda. Nikmatin dulu. Oh iya bener ya GSE bisa. Oh ya kayak ibu yang Bapak Ibu nanti lakukan. Oh iya bener ya drive-nya itu lebih dari 15 GB. Gimana cara nikmatin drive-nya itu bisa lebih? Bapak Ibu pindahin aja isi laptop Bapak Ibu yang ada daftar nilai segala macem yang penting-penting ke situ isi aja dulu. Saya langkah pertama disuruh sama dinas, terus terang dinas memilih kami cuman dikasih tugas untuk bagi-bagi akun. Lalu kami dapatnya gimana? Kami nyari tahu sendiri GSE itu apa, bedanya apa. Sama kayak nanti ini sekarang Bapak Ibu lakukan hal yang sama gitu. Ngulik-ngulik, cobain dulu satu persatu. Apa bedanya ya Google Form yang GSE sama yang enggak? Oh saya akhirnya dapat yang centangan tadi itu. Itu yang membedakannya. Google Classroom bedanya apa ya gitu. Ini saya kasih tahu nih, bedanya Google Classroom ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu boleh ngulik-ngulik sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu yakin GSE itu manfaatnya luar biasa, pasti Bapak Ibu punya percaya diri yang tinggi untuk nyampein atau untuk promosiin bahwa GSE ini wajib dipakai. Di sini siapa yang pakai Google Classroom? Boleh tahu? Yang udah pakai Classroom? Ada? Belum baru Google Form. Baru Google Form. Iya. Belum ada sama sekali berarti ya? Saya pakai Bu Siapa tuh? Fitri. Bu Fitri pakai. Oke, Bu Fitri mau tanya dong, kalau Bu Fitri dari Google Classroom pakai Google Form untuk latihannya. Bener kan ya? Iya. Bener, Bu. Bu Fitri, Google Form-nya itu dapat nilai. Anak-anak kan Iya. dapat nilai dari Google Form Iya, kan ya? ada skornya, Teman-teman iya. yang udah nyobain Google Form langsung ada skornya. Skor dari Google Form pindahin ke Classroom manual apa enggak? Manual. Manual ya? Iya. Kayak gini nih Bapak Ibu. Jadi kelebihan Google Classroom itu dengan yang Google Form biasa kita kirim-kirim lewat WA, sebenarnya anak-anak numplek-plek di sini. Jadi kalau kita pakai WA, ngirim latihannya, anak-anak kerjakan ya linknya ini. Terus anaknya baru bangun 5 jam kemudian. Chattingan udah penuh. Apa yang dilakukan anak-anak? Manjat ya Bapak Ibu ya. Iya. Manjat. Wah, ketutup Bu. Maaf Bu, linknya ketutup. Bu, boleh taruh lagi linknya gitu. Tapi kalau pakai Google Classroom, tugas anak Bapak Ibu kayak gini nih, rapi di sebelahnya sini. Latihan bahasa, materi, semuanya rapi. Anak Bapak Ibu ngeceknya gampang. Oh, hari ini ada materi IPA. Dia mau buka jam 7 malam, dia mau buka besok pagi. Yang jelas udah numplek di sini. Itu kelebihan Google Classroom. Tapi bagi yang belum siap pakai ini nggak apa-apa, pakai Google Form dulu aja. Tapi ini saya mau masih unjuk. Nanti kalau emang udah siap, langkah berikutnya saya sosialisasi per materi ya. Jadi satu hari ini saya ngomongin Google Classroom. Hari berikutnya saya ngomongin tentang Google yang lain gitu. Boleh ya? Boleh. Oke. Ya. Ini Google Classroom-nya kayak gini kenikmatannya nih.
Itu satu kenikmatannya. Materi Iya. latihan itu tertata rapi. Nilai Memori anak-anak juga memori handphonenya juga nggak padat banget ya, maksudnya memori handphonenya karena biasanya kan data Google Drive ya. terbatas. Benar, nggak jebol ya, karena semua masuk Iya. di Google Drive. Oke, itu juga chattingan anak-anak juga di sini Bapak Ibu. Komentar bener ya Bu Fitri ya? Iya. Mereka mau komen apa kek, mau bilang di materi buku kenapa. Mereka mau ngobrol nih, chattingannya di sini semua bisa. Nah, tapi kalau Bu Fitri pakai GSE ada satu kelebihan unggulan GSE, yaitu di tugas kelasnya ada Meet. Sedangkan di kayak sini cuma ada kayak Google Zoom. Calendar. Iya. Betul. Jadi ketika Bu Fitri menjadwalkan anak-anak akan ketemu Bu Fitri di jam berapa pakai Google Meet, itu terjadwal di sini. Fitri udah tinggal masukin buat Saya juga pakai Zoom kalendernya. sih. Ya, jadi mulai besok bisa beralih ke punyanya dinas pendidikan punya kita gitu. Jangan lagi pakai Zoom. Mulailah dengan pakai Google Meet ya, Bapak Bu Ya. Fitri ya. Oke, itu dulu kecil-kecil dulu deh. Nah, itu beda Google Classroom. Ini saya cuma ngasih nguliknya dulu, tapi cara nyobain Google Classroom-nya belum ya, biar nggak padet ya nanti setelah ini. Bu Fitri dan teman-teman yang lain, beda yang kedua, kalau saya jadi Bu Fitri kemarin-kemarin, ini mungkin nilai anak nih satu persatu, walaupun udah ada di Google Form. Satu-satu masukin 100, 90, 80 gitu. Walaupun di Google Form-nya kan mereka udah dapat nilai Bu Sofi. Iya, tapi kalau kita mau kan kita butuh daftar nilai yang udah bisa kita terima ya. Itu ya Bu Fitri ya. Iya, daftar nilainya bisa kita nikmati kayak Google Classroom gitu. Ini di sini satu sendiri manual. Kalau di Google Classroom yang pakai SE, dia ada tempat impor Bu Fitri. Jadi di impor sendiri, dia Malah enak ya nyalin jadinya. sendiri tuh. Enak banget malah, bukan enak aja. Iya. Biasanya ribet emang. Nah, saya sampai kelelahan waktu kemarin saya pakai Google Classroom 2 minggu. Setelah itu saya maksudnya Google Classroom-nya saya pakai, tapi saya nggak pakai nyalin lagi, lelah. Sedangkan pekerjaan saya masih banyak. Nah, di Google Classroom ini ada tempat untuk impornya. Seru deh pokoknya. Jadi nilai anak yang ada di Google Form pindah semua ke sini ntar dulu. Iya, ya, lebih praktis ya Bu ya. Iya betul. Jadi kita nggak ngisi satu itu dari segi Google Classroom-nya. Kerjaan anak ini Kak. Zoom meeting. Tapi ketidakenakannya di sini nih Bu Fitri. Negara. Ya, kalau yang belum segera japri saya dulu ya operatornya biar saya ngobrol sama operatornya langsung. Jadi target sampai 15-nya yuk guru-gurunya diaktifin dulu. Bisa kalau target itu? Insya Allah ya. Saya berharap Bapak Ibu setelah ini punya grup khusus narasumber sekolah di wilayah Binaan 5. Jadi nanti ada Pak Bazuli, Pak Yunus, Bu Fitri, semuanya itu bisa bergabung, berdiskusi apa yang curhatan dari Bu Eni tadi. Kita bisa pecahkan di wilayah binaan kita, tetapi ketika kita sudah belum ada jawaban dari teman-teman kita bisa menghubungi Bu Sofi kembali. Harapan kami Bu Sofi jangan bosan kalau teman-teman kami membuat Bu Sofi tambah kerjaan, tambah repot, karena memang nanti pastinya banyak yang telepon. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, pastikan dulu kita punya grup. Yang grup ini kita punya Pak Yunus. Halo Pak Yunus. Ya, Pak. Pak Yunus nanti tolong ditemani teman-teman ini dibikin grup
ya dibikin grup Iya, Pak. dan nanti diskusi melalui melalui virtual ini seperti ini. Kemudian nanti kalau memang tidak puas, mungkin Bu Sofi, harapan kami memang seperti Bu Emi memang harus melihat langsung ya, ketemu langsung gitu ya. Sebenarnya fasilitas ketemu langsung itu boleh saja asalkan kita satu mengikuti aturan. Yang pertama jaga jarak, yang kedua pakai masker. Itu bisa kita kalau umpamanya satu lokal tuh hanya 16 mungkin bisa kali nanti ya. Kita Ya, pas betul. nanti Bu Sofi mudah-mudahan ada waktunya kita tetap muka lebih lebih jelas dan juga Betul, Pak. harapan saya nanti mencoba kita mengikuti kelas Fitri yang sudah menggunakan classroom ya. Google Classroom ya. Nah, nanti kita coba dengan harapan ya hari ini tentunya mulai hari ini mudah-mudahan peringkat di JT01 nanti bisa lebih baik. Ya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Dan mungkin nanti kalau ada jadwal lagi, Bu Sofi kira-kira ada pertemuan lagi kapan kira-kira? Ada waktunya? Saya sih berharapnya gini Pak, karena kan ini waktunya terbatas. Bapak Ya. Ibu monggo sampai tanggal 15 ini, hari ini mungkin ngulik-ngulik gitu. Kalau siap besok bertemu dengan teman-teman di sekolahnya silahkan. Jadi biar sampai tanggal 15 ini memastikan teman-teman tahu informasi GSE itu Pak. Terus yang kedua udah aktivasi. Jadi jangan sekedar gini, saya udah punya akun GSE, udah tuh dari operator buat apaan nggak tahu gitu. Saya nggak berharap itu jawaban guru-guru gitu. Dapat dari mana operator gitu. Iya. Operator itu kan yang mana dari dinas, katanya udah diaktifin, udah selesai. Saya nggak berharap itu. Tapi sampai tanggal 15 harapan saya buat ngulik nih, lalu udah presentasi secara percaya diri yang seperti modul saya tadi karena udah dicobain gitu. Jadi teman-temannya jadi oh gitu GSE itu gitu. Jadi hari ini nggak cuman kita yang bilang oh GSE itu, tapi kalau bisa satu sekolah Bapak Ibu targetnya sebelum tanggal 15 udah juga punya jawaban kata-kata yang kena oh GSE itu. Jangan lagi ada suara udah tuh dikasih operator udah punya. Sampai deh Pak, enggak jangan cuma setting kita login, tapi juga kalau bisa ketika rapat, siapa tahu kan tadi saya sempat dengar ada yang rapat sama Pak Kadis, kalau sama Bu Kadis, kalau misalnya tiba-tiba rapat dinas akan lagi, baru Pak Ibu pakai akun, terus tanya GSE itu apa jawabannya, udah sama operator, saya jadi kena juga, informasinya nggak nyampe. Itu aja sih harapan saya sampai tanggal 15. Oke, makasih Bu Sofi. Jadi Bapak dan Ibu tentunya yang perlu kami sampaikan juga keunggulan-keunggulan dari GSE itu sampaikan ke teman-teman. Dan sebelum Bapak Ibu menyampaikan ke teman, harapan saya ini ketemu dulu nih materi-materi apa nanti yang belum tercover, belum masuk oleh kita. Nanti kita bersama-sama dulu. Jadi satu grup ini yang dari masing-masing ini punya grup, nanti admin Pak Yunus atau Pak Jazuli juga silakan. Nah operatornya yang belum tadi ketinggalan segera menghubungi Pak Rusman atau Bu Sofi untuk mendapatkan akun-akun yang belum dapat tadi. Ya itu ketinggalan ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, saya sampaikan selamat mencoba, terus mencoba. Waktu deteksi tanggal 15 tadi sebelum mudah-mudahan sudah apa yang diharapkan Bu Sofi nanti tercapai, dan sekali lagi mengharapkan Bapak dan Ibu aktif terus bagaimana tadi mencari tentang apa sih namanya GSE itu dan apa manfaatnya dan semuanya yang sampaikan Bu Sofi tadi. Itu saja mungkin dari saya, dan ini sudah jam 11 kurang sedikit ya. Kurang sedikit. Aplaus tangan dong, aplaus buat Bu Sofi dan semuanya. Ya, makasih. Ya. Bapak Ibu kita foto bareng dulu ya dengan ekspresi yang Boleh. Mungkin jempolnya diangkat semua boleh. Boleh. Foto deh, foto bareng. 2, 3, kita semua. Kan.
saya ya. Saya. Boleh saya tambahkan gitu. Ya, oke. Terima kasih Bu Sofi. Selamat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kuliah Bina 5. Tentunya saya pribadi mohon maaf kalau memang banyak yang merepotkan tentang Bu Sofi, baik itu Japri maupun grup ya Bu Sofi. Kita selalu komunikasi dan mudah-mudahan semuanya tercapai. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya. Terima kasih. Dan